program LPL ini programnya pemerintah ya, dalam menyambut atau bersamaan dengan program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu diperuntukkan bagi para profesional dan juga teman-teman yang pernah putus kuliah tahun berapapun. Jadi tidak ada lagi batas waktu. Jadi ya. bisa menyambung kembali kuliahnya ya? Bisa menyambung kembali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Bersama saya Naula Fatihatul Ulia. Tentunya di sini saya tidak sendiri karena di hadapan saya sudah ada Ayahanda Suwandi FPDI. Selamat datang Ayahanda. Ya, selamat datang. Ya, apa kabar Ayahanda hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya Ayahanda? Iya. Ya. Nah, gini Ayahanda, berhubung kan sebentar lagi penerimaan mahasiswa baru nih. Iya. Sudah buka penerimaan mahasiswa baru? Ya, untuk penerimaan mahasiswa baru memang kita harus senantiasa mengedukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, karena sesungguhnya masyarakat tetap menunggu informasi tentang bagaimana proses pendaftaran, apa saja yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk dipilih, bagaimana caranya. Ya, masyarakat saat ini juga tetap menunggu. Oleh karena itu mungkin kita tidak boleh henti-henti ya untuk memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang perguruan tinggi, proses pendaftaran, perkuliahan dan seterusnya. Dan kita kalau sudah masuk semester genap seperti ini, ya juga sosialisasi promosi mungkin namanya, ya untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Kita harus gencar, ya, bukan hanya untuk bisa mendaftar di Universitas Muhammadiyah, ya, tetapi pada prinsipnya masyarakat harus diedukasi supaya bisa dan mau untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ya, benar sekali Ayahanda. Nah, Ayahanda kan sekarang sudah masuk, sebentar lagi masuk tahun ajaran baru kan Ayahanda. Nah, mungkin ada teman-teman atau kerabat, keluarga dan yang lainnya ingin masuk ke Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, khususnya di Fakultas Agama Islam. Kita ingin mengulas lebih dalam agar teman-teman bisa lebih mengenal tentang Fakultas Agama Islam Ayahanda. Mungkin Ayahanda bisa sedikit menceritakan tentang profil dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, Nola, memang kita Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram ini sudah mulai berdiri sejak tahun 2010 ya. Nah, jadi sekarang sudah ya lah mungkin fakultas dikatakan muda di Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya. Walaupun di mana-mana ketika Universitas Muhammadiyah muncul itu biasanya diawali dengan Fakultas Agama Islam. Tapi di sini justru Fakultas Agama Islam agak belakangan ya. Dulu 2010 muncul dengan program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab. Lalu diikuti oleh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah PGMI. Nah, kemudian muncul lagi KPI ya, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, itu kita baru 2 angkatan ini membuat lagi program studi baru yaitu ekonomi syariah. Oh, berarti sudah ada jadi kita sudah punya ya? 4 program studi ya, yang kita kelola sekarang ini, dan insya Allah kita lagi gencar untuk memproses akreditasinya. Prodi yang tertua sudah akreditasi B, Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Arab. Nah, kemudian program studi PGNI dan KPI sekarang kita lagi proses untuk mengajukan akreditasi ke CEB, insya Allah. Semoga cepat akreditasi ya Ayahanda. Amin, amin. Ya, itu menjadi impian kita semua. Amin. Nah, Ayahanda kan di Fakultas Agama Islam sendiri memiliki 4 prodi ya. Nah,
fasilitas apa saja sih yang dimiliki di Fakultas Agama Islam ya untuk menunjang belajar mahasiswa? Iya, untuk fasilitas ini yang pertama kita gedung ya. Nah, untuk gedung kalau dalam manajemen perguruan tinggi Muhammadiyah yang bertanggung jawab itu namanya BPH ya, Sarpras itu BPH. BPH itu akan menganalisis kebutuhan fasilitas setelah mendapatkan laporan dari masing-masing fakultas. Kita Fakultas Agama Islam sudah melaporkan akan kebutuhan fasilitas dalam bentuk gedung. Insya Allah dalam waktu dekat di sebelah barat tempat kita ini akan dibangun lagi gedung dengan lantai 4 juga, dan itu khusus untuk Fakultas Agama Islam seiring dengan kita membuat atau membentuk program studi baru ekonomi syariah ini. Ya, semoga segera tercapai. Amin, ya. Insya Allah tahun ini akan segera dibangun ya, karena kita nanti akan untuk menyambut mahasiswa baru juga yang tahun ajaran ini, insya Allah. Ya, amin ya, semoga segera. Nah, Ayahanda untuk mahasiswa baru nih, kira-kira apa aja sih program yang ada di Fakultas Agama Islam? Ya, mulai mahasiswa angkatan 2020-2021 kemarin ya, di Fakultas Agama Islam sudah menetapkan yang pertama angkatan yang baru ini mereka setiap tahun harus hafal 1 juz Al-Quran. Itu semua prodi ya. Berarti wajib untuk semua prodi. Wajib untuk semua prodi ya. Nah, kemudian untuk masing-masing prodi juga kita mengarahkan kepada kemampuan profesionalitasnya. Nah, seperti di bahasa Arab mereka harus bisa mahir di bahasa Arab, PGMI bagaimana mereka bisa di keguruan. Kemudian KPI ya, antara lain tempat yang kita pakai untuk podcast ini adalah sebetulnya laboratoriumnya KPI. Untuk mereka belajar bagaimana jadi host, bagaimana jadi narasumber, dan juga tempat mereka untuk berdakwah online. Berarti ini salah satu fasilitasnya juga ya yang ada di FAI. Salah satu fasilitas yang kita siapkan untuk program studi KPI, dan juga bisa dipakai untuk micro teachingnya PBA dan PGMI. Ya, jadi studio serbaguna. Studio serbaguna ya. Mudah-mudahan ini bisa maksimal, insyaallah. Amin. Nah, kemudian ekonomi syariah dalam waktu dekat juga kita akan segera membentuk mini bank ya. Jadi bank mini, dan kita tunggu dibangunnya gedung baru ini karena ruangannya yang masih kurang. Setelah nanti gedung baru ini kita akan buat mini banknya ekonomi syariah. Ya. Ayahanda kan kemarin saya sempat lihat ada brosur tentang program RPL itu Ayahanda. Mungkin Ayahanda bisa memperkenalkan tentang program RPL itu Ayahanda? Ya, program penerimaan mahasiswa baru itu memang sekarang ini sudah agak dinamis ya. Nah, di samping penerimaan mahasiswa baru secara reguler itu pendaftaran biasa bagi anak-anak yang lulus SMA atau paket C ataupun yang sudah lulus tahun kemarin atau beberapa tahun, kemudian dia mendaftar untuk menjadi mahasiswa. Nah, itu biasa ya, paket yang reguler. Nah, kemudian ada program LPR ini, programnya pemerintah ya, dalam menyambut atau bersamaan dengan program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu diperuntukkan bagi para profesional dan juga teman-teman yang pernah putus kuliah tahun berapapun, jadi tidak ada lagi batas waktu. Jadi bisa menyambung kembali kuliahnya ya? Bisa menyambung kembali dengan nama RPL itu rekognisi pembelajaran lampau ya. Nah, ada mahasiswa yang mungkin tahun 90-an pernah putus kuliah ya, dokumen-dokumennya masih ada. Ya, sekarang dia bisa datang lagi ke kampus manapun yang ada program LPL, kemudian nanti akan direkognisi namanya. Akan diakui mata kuliah itu yang sudah ada itu, kemudian nanti tinggal dia lanjutkan. Itu jalur A1 namanya.
Terus misal Nah, Ayahanda kalau dia dari kampus luar nih, misal bukan dari dulunya pernah kuliah di kampus luar tapi bukan di Universitas Muhammadiyah Mataram, apakah dia bisa daftar juga di sini? Bisa. Yang penting dia punya dokumen, ya. Punya dokumen yang pernah dikatakanlah transkrip yang resmi dikeluarkan di kampus di mana dia, di Sumatera kah, di Jakarta atau di mana, ya. Nah, dokumen-dokumen itu ada. Nah, nanti dia ketika masuk di program studi yang sama tentunya akan banyak yang bisa direkognisi, diakui. Kalaupun memang beda program studi mungkin agak kurang, karena program studi, ketua program studi dia akan menganalisis itu semua. Nah, tetapi yang lebih dahsyat lagi sebetulnya program sekarang ini ada namanya jalur A2. Seperti apa itu Ayahanda? Nah, jalur A2 itu jalur yang diperuntukkan bagi para profesional, ya. Nah, profesional ini misalnya wartawan, ya, atau orang kerja di sudah buka podcast misalnya, atau orang Di yang dunia kerja penyiaran di penyiaran, ya, di televisi dan sebagainya, dia bisa masuk melalui jalur A2 itu di KPI misalnya, ya. Nah, kemudian nanti dia hanya mengisi portofolio namanya, ya. Kemudian nanti Kaprodi akan merekognisi, akan mengakui kegiatannya sebagai profesional itu sebagai mata kuliah, ya. Dan itu ya dahsyatnya kenapa? Karena program Mas Menteri ini juga memberikan mengakomodir para profesional supaya mereka segera meningkatkan SDM, meningkatkan tingkat pendidikannya melalui jalur-jalur seperti itu supaya mereka bisa jadi sarjana. Ya. Nah, dan rata-rata waktu yang dipakai itu ya kurang lebih 2 tahun lah paling maksimal, ya. Singkat, ya. Ya, maksimal. Nah, itu yang sudah mulai tahun ini, ya. Nah, insya Allah Fakultas Agama Islam, ya, baik dari ekonomi syariah, PGMI, dari guru-guru misalnya di pondok pesantren, di PAUD, ya. Berarti bukan hanya yang profesional di dunia penyiaran, ya, tapi guru-guru juga bisa melanjutkan. Ya, guru-guru misalnya atau staf-staf tenaga non kependidikan, ya, atendik, ya. Non guru misalnya dia mau dapat ijazah S1 bisa masuk di mana sajalah yang dia pilih, ya. Nah, kalau kita PBA misalnya bahasa Arab, ya, mungkin guru-guru di pondok pesantren yang belum S1 sudah lama dia mengajar, ya, kemudian nanti bisa pilih jalur yang A2, ya. Nah, jadi sudah berumur, sudah lama mengajar, belum dapat ijazah S1, ya tinggal masuk di PBA, dan memang dia harus bisa bahasa Arab tentunya. Iya. Ya. Tentunya ada kriteria-kriteria tertentu, ya, baru bisa masuk. Ya. Dan itu rata-rata waktu yang digunakan sekitar 2 tahun atau 4 semester. Apa saja sih keunggulan jika kita mengambil program RPL ini, Ayahanda? Nah, program RPL ini memang disiapkan bagi orang-orang yang sudah bekerja memang, ya. Sudah bekerja, tetapi dengan pekerjaan itu sudah tidak mungkin lagi untuk kuliah aktif setiap hari, ya. Nah, jadi bisa lebih mudah, ya. Iya, dia akan lebih mudah. Pemerintah dalam hal ini akan mengakui profesionalitas mereka itu, ya, dengan nanti akan dikompensasi dalam bentuk ijazah S1 melalui beberapa perguruan tinggi yang sudah ditunjuk. Sebetulnya program ini itu sejak tahun 2016 itu sudah ada. Kemudian diperkuat lagi, ya, oleh Dirjen tahun 2017. Nah, Universitas Muhammadiyah Mataram ini baru memulai tahun ajaran yang berjalan ini. Berarti sudah masuk tahun ajaran kemarin, ya? Iya, masuk. Sekarang kita akan menerima lagi untuk tahap kedua RPL ini. Ya, tentunya nanti kita berharap ini agak masif lagi, lebih banyak lagi masyarakat yang tahu. Nah, sehingga guru-guru mungkin yang sudah umurnya sudah tua, dan mungkin kuliah dari nol, iya, itu bisa dia pakai. Menunggu waktu lama. Ya, dan profesional-profesional penyiar, wartawan dan sebagainya
yang sudah lama mengabdi dan bahkan mungkin tidak berpikir akan kuliah. Nah, sekarang ini waktunya untuk mereka sehingga bisa dikompensasi menjadi sarjana atau mendapatkan ijazah untuk kebutuhan-kebutuhan yang formalitas. Nah, ini info menarik ini untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, yang sudah lama berhenti kuliah, ingin lanjut, masih bisa ya, masih ada kesempatan untuk menuntut ilmu ya. Jadi sangat besar peluang kita untuk kembali menuntut ilmu. Betul atau sekali, ya. Yang sudah bekerja, misal sudah lama ngabdi di pondok, nah bisa masuk melalui program RPL tipe 2 itu ya. Nah, Ayahanda kalau untuk FAI sendiri, rencana Ayahanda ke depannya untuk FAI seperti apa? Ya, nah untuk Fakultas Agama Islam ini kita juga tetap menyambut ya program pemerintah yang RPL ini. Nah, tetapi juga tidak kalah pentingnya juga kita mensosialisasikan tentang jalur-jalur yang reguler. Ya. Nah, untuk alumni-alumni pondok pesantren, tentunya untuk alumni SMA umum juga kita punya program kelas-kelas seperti PKPI, itu tidak harus yang dari pondok pesantren atau aliyah ya, madrasah. Nah, kemudian kita punya ekonomi syariah juga tidak harus dari jalur-jalur pendidikan agama madrasah ya, tetapi bisa juga dari SMA umum. Dan bahkan di Muhammadiyah ini untuk ekonomi syariah itu bisa juga mahasiswanya itu berasal dari non muslim. Oh, ya. Berarti yang sekarang ini ada dari non muslim ya? Belum ada yang belum ada. Tapi terbuka syariah juga untuk non muslim. Terbuka juga ya untuk non muslim yang mau belajar tentang manajemen ekonomi syariah misalnya ya. Nah, jadi kita memang tidak bisa menafikan juga persoalan perkembangan zaman ini yang penuh dengan teknologi ya, yang juga teknologi ini ya kita harus menyambut, bukan kita menghindar. Iya, benar. Makanya kita ada KPI yang bergerak di bidang dakwah ya. Nah, jadi kita juga harus menekankan tentang dakwah teknologi. Nah, ekonomi syariah yang nanti akan bermain di bidang ekonomi juga harus menguasai teknologi. Ya, nah hal-hal seperti itu nanti akan juga ditambah dengan program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Nah, karena program itu bisa mahasiswa untuk belajar di luar prodinya ya, atau bahkan di luar kampusnya dan bahkan di luar negeri untuk menambah kompetensinya, wawasannya ya, tentang keahlian-keahlian khusus yang dia dalami. Ya, Ayahanda, harapan Ayahanda untuk FAI ke depannya itu apa? Harapan kita semuanya ya, terutama juga sebagai Perserikatan Muhammadiyah, bahwa Fakultas Agama Islam ini dijadikan sebagai tulang punggung untuk menggerakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tentunya ya. Nah, jadi karena di sini kita banyak belajar tentang agama, juga ada KPI ini yang membidangi tentang dakwah ya. Nah, jadi harus lahir generasi-generasi yang bisa menyampaikan ajaran Islam ini dengan penuh rahmatan lil alamin. Dalam terminologi Muhammadiyah juga Islam yang wasatiyah ya. Nah, Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat ya. Jadi bukan lagi Islam sebagaimana yang kita dengar di mana-mana, Islam yang radikal dan sebagainya dengan istilah-istilah yang seperti itu. Nah, jadi semuanya kita tetap menyambut program pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berwawasan kebinekaan ya, tetap dalam koridor NKRI ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara dan seterusnya ya. Nah, itu menjadi bagian dari proses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Perserikatan. Ya, baik Ayahanda, mungkin terakhir pesan yang Ayahanda ingin sampaikan pada teman-teman yang nonton, terutama untuk mahasiswa, silahkan Ayahanda.
Ya, untuk siapa saja yang menonton ketika dia menjadi masyarakat umum dan juga mungkin menjadi calon mahasiswa, saatnya kita untuk melanjutkan studi, meningkatkan sumber daya manusia kita, dan sekaligus membantu pemerintah untuk meningkatkan indeks sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat. Bagi mahasiswa, sadarilah bahwa mahasiswa itu memang tugasnya belajar, ya. Utamakan proses pembelajaran itu, utamakan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan belajar, ya, terkait dengan perkuliahan, minimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung itu, sehingga kita menjalani proses perkuliahan ini terutama terkait dengan waktu, prestasi, dan seterusnya. Nah, kemudian bagi masyarakat umum atau para orang tua wali mahasiswa, sering-sering untuk opening anaknya, ya, atau sering-sering untuk ngecek anaknya, mahasiswa-mahasiswa itu yang tinggal jauh dari rumah, ya, paling tidak menanyakan kepada anaknya atau menanyakan kepada teman-temannya tentang proses perkuliahan, ya. Nah, karena kasus-kasus anak yang menjanjikan orang tuanya itu wisuda tahun depan, wisuda bulan depan dan sebagainya, ya ada, walaupun tidak banyak, ya. Tahu-tahu dia belum ada apa-apa, masih ada mata kuliah dan sebagainya, sehingga harus dikontrol anak-anak itu. Harus tetap dikontrol. Ya, tapi tidak banyak lah yang seperti itu. Tetapi hampir setiap wisuda itu ada, ya. Orang keluarganya sudah datang dengan kesiapan. Ini ternyata anaknya tidak dibacakan namanya di saat wisuda. Ya, ini problem yang juga pernah terjadi, walaupun tidak banyak tapi ada. Ya, semoga tidak terjadi lagi. Orang tua juga harus sering-sering ngecek anaknya pada pihak-pihak yang bisa dipercaya. Ya, baik Ayahanda, terima kasih sudah hadir di podcast ini. Terima kasih sudah memberikan banyak ilmu dan informasi tentang Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton, yang sudah mengikuti obrolan kita dari awal sampai akhir. Nah, tadi ada info menarik nih tentang program RPL. Nah, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah atau yang sudah memiliki pekerjaan agar bisa mendapatkan ijazah S1, bisa mengikuti program ini, ya. Ada 2 tipe. Jadi ada tipe A1, ya Ayahanda, kemudian A2. Ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang sudah mendapatkan informasi ini, silakan di-share, subscribe, dan lebih banyak lagi dikirim, dibagi ke grup-grup, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan informasi tentang program ini. Iya. Oke, saya Naula Fatihatul Ulia dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.